Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Power Character bersama Yakub Ezra, Harmoni Ezra, dan tim. Selamat mengikuti. Baru saja kita mendengarkan lagu dari soundtracknya Hans Zimmer yang kita pernah dengar mungkin dari film Madagaskar yang berjudul Best Friends. Sebuah komposisi lagu yang menyenangkan, sangat menghangatkan hati gitu ya. Dan itu yang kita rasakan kalau misalkan kita memiliki teman, sahabat, rekan kerja, dan tim yang memang memiliki hubungan yang baik dalam pekerjaan ataupun kehidupan sosial dan personal kita. Sesuai dengan topik pada malam hari ini, kita akan membahas tentang engagement. Ya, nanti engagement ini bicara tentang hubungan, relationship antara karyawan, pekerjaan, keluarga, dan personal kita. Ya, jadi itu topik kita hari ini. Oke, selamat malam semua listeners. Hari ini hari Senin ya, tanggal 29 Juni, berarti sudah setengah perjalanan nih tahun 2020 kita lalui. Sebentar lagi kita masuk ke bulan 7 dan pastinya pengennya sih di bulan yang baru gitu ya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di hari Senin seperti biasa kita akan mendapatkan inspirasi dari tim Power Character, yaitu dari program Smart Character, dan saya Audrey Juan akan menemani Anda sampai dengan jam 10 malam. Seperti biasa hari ini ada Mas Harmoni dan juga Pak Jakub. Halo, selamat malam Mas Harmoni, Pak Jakub. Malam. Oke, pasti sehat ya? Masih sehat? Sehat, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan sehat. Oke, hari ini kita akan mempelajari sebuah inspirasi mengenai power of engagement gitu. Sebagai makhluk sosial, kayaknya nggak dipungkiri gitu, kita membutuhkan sesama gitu ya untuk menjalani kehidupan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjalin hubungan atau relasi yang baik gitu ya sama karyawan, sama keluarga, dan juga teman. Nanti kita akan dapatkan inspirasinya lebih lanjut pastinya dalam Smart Character. Tapi mungkin sebelum lebih lanjut gitu ya, kita membicarakan power of engagement. Mungkin Pak Jakub bisa dijelaskan dulu nih sebenarnya makna engagement ini seperti apa gitu. Silakan Pak Jakub. Ya, tahun 1954 seorang pakar komunikasi memunculkan kata engagement ini adalah interaksi yang sangat aktif di mana antara audiens dan sender itu saling memberikan respons. Jadi yang disebut komunikasi interaksional itu adalah bentuk engagement. Ya. Nah, dalam perjalanan mulai 1954 sampai 2020 ini, maka teori dan definisi engagement itu selalu berkembang. Nah, dapat kami simpulkan mulai 54 sampai 2020 itu dimulai dari ya koneksi, tangan saya lihat sini ya, koneksi itu udah engage. Ya, koneksi artinya dari disconnect menjadi connect, ya itu menjadi konektif. Itu engagement yang paling rendah. Contohnya kalau dulu Audrey tidak tahu Pak Yakub, sekarang tahu dan levelnya tahu aja itu udah engage. Ya. Dan kalau kita sudah punya nomor handphonenya, nomor WA-nya, atau kita follower di Instagram, itu udah engage, tapi belum ada komunikasi. Ya. Nah, menurut Strum tadi, Wilbur Strum, kalau kita sudah mulai komunikasi, nah komunikasi itu masih satu arah. Mungkin dari salah satu ya, misalnya Audrey yang hubungi saya, atau saya hubungi Audrey. Tapi responnya itu enggak interaktif. Jadi cuman komunikatif, tapi
bersaling gitu ya. Nah, level ketiga itu sudah respon interaktif. Jadi yang pertama tadi masih ingat ya, konektif, kemudian komunikatif. Konektif. Ya, komunikatif itu masih ya bergantian gitu. Tapi kalau sudah interaktif ya Wilbon itu berkata bahwa itu suatu peningkatan yang luar biasa. Ya. Nah, tingkat yang setelah interaktif itu adalah tingkat sinergi. Jadi bukan hanya cuman interaktif ya, tapi ada juga argumentatif ya. Habis argumentatif dapatnya apa? Kekurangan dari sender dan receiver itu akan bersatu menjadi sinergi. Ya. Jadi misalnya salah satu dari orang yang diajak bicara itu suka ngomong gitu, satunya otomatis diam jadi pendengar. Gitu. Nah, itu namanya sinergi. Kalau dua-dua berargumentasi, ya dia nggak bisa lanjut engagement-nya. Nah, yang terakhir untuk engagement yang kelima itu adalah produktif. Ya, atau produktif. Solutif. Jadi yang pertama, ya, itu adalah konektif, kemudian komunikatif, kemudian interaktif, ya, interaktif, terus sinergi, dan produktif. Ya, demikian. Nah, tingkatan-tingkatan seperti itu untuk mengukur engagement kita dengan sesama, atau engagement kita dengan keluarga, atau engagement kita dengan pekerjaan kita, atasan bawahan, maupun engagement kita di media sosial. Ya, engagement di media sosial itu asal ada likes, ya, ada komen, ada repost, nah itu sudah engage. Nah, ya, dasar engagement itu ada tingkatannya seperti itu. Oke, tadi ada 5 ya, ada konektif, komunikatif, interaktif, sinergi, dan juga produktif. Dan ini jadi indikator pengukur sejauh apa gitu engagement kita satu sama lain, seperti Pak Jacob ya. Oke, mungkin dari Mas Harmoni nih, kan kalau misalnya ngomongin engagement nih banyak gitu ya, mulai dari keluarga, mulai dari perusahaan juga butuh nih employee engagement. Nah, kalau misalnya di perusahaan nih, sepenting apa sih engagement antara perusahaan dan juga employee gitu? Apakah memang penting banget untuk dibangun atau gimana? Baik, thank you Audrey. Jadi tadi Pak Yakub menarik sekali bicara soal spektrum engagement ya. Nah ini salah satu dari employee engagement juga memiliki spektrumnya. Ya simple, tapi cuma ada 3. Jadi kalau misalkan sisi sebelah kanan itu engage gitu ya, dan sisi sebelah kiri itu disengage gitu. Nah ternyata ada tengahnya juga not engage gitu. Jadi bedanya, jadi gini. Ada yang disengage ini actively disengage, ada yang not engage, sama engage, gitu. Jadi 3 poin besar. Jadi dalam poin engagement, kalau karyawan yang engagement itu adalah karyawan yang memang secara psikologis biasanya loyal, komit, produktif, dan biasanya mereka berkontribusi itu nggak hitung-hitungan. Mereka senang loyal gitu. Mereka senang untuk kerja di perusahaannya, mereka senang untuk kontribusi lebih, dan mereka ya happy gitu. Nah, tapi ada yang saya ambil spektrum yang paling kiri gitu ya, yang paling lawannya engagement di pekerjaan, di employee gitu ya. Yang paling kiri ini adalah actively disengage. Bicara soal actively disengage ini, secara fisik itu ada gitu ya, tapi secara psikologis absen gitu ya. Mereka kerja itu nggak happy, mereka itu cuman kerja itu ya kayak zombie gitu. Kadang-kadang bahkan mungkin ada yang kecenderungannya apa ya, asumtif lah, kecenderungannya nggak percayaan, kecenderungannya emosional gitu ya, terus malah menyebarkan perasaan itu sama orang lain gitu. Nah, tapi ada yang di tengah-tengah memang yang disebut sebagai not engaged. Nah, orang-orang model begitu biasanya tetap produktif ya, tapi mereka secara psikologis juga kadang-kadang connect tapi tidak sepenuhnya. Ya. Mereka biasanya datang cuman buat kerja, ya buat upahan bulanan, tapi ya
selebihnya nggak lebih daripada itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang engage, mereka biasanya kontribusi wah jor-joran lah gitu. Tentu saja kita sebagai pemimpin gitu, kita pengen punya tim yang engage ya gitu. Nah, jadi bicara soal engagement, mungkin porsi besarnya ini dalam employee engagement itu bagaimana mengaktifkan orang-orang yang not engage menjadi engage. Nah, terus indikator engagement itu apa aja sih? Nah, ya kan? Bisa nggak sih diukur gitu? Oh, ternyata sudah ada alat ukurnya loh gitu. Terus, terus apa yang kita mesti ngapain sama yang highly actively disengaged gitu? Orang-orang yang mungkin provokator bahkan gitu ya. Orang-orang yang mungkin sebar asumsi kemana-mana gitu. Nah, ini yang menjadi apa yang kita mesti lakukan terhadap orang-orang tersebut gitu. Dan bisa nggak kita temukan? Itu kan kita bisa lakukan hal itu. Nah, jadi penting sekali pembahasan hari ini gitu ya, bahwa engagement ini salah satu elemen penting penelitian yang baru dan hangat-hangatnya dibahas dan dibutuhkan terutama di Indonesia. Kalau di Amerika udah sering dipakai sih gitu. Sudah Iya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, Mas Harmoni dan juga Pak Jakub, karena kita harus rehat dulu, Smart Listeners. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Smart Karakter sampai dengan jam 10 malam. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, Smart Listeners, kembali lagi dalam Smart Karakter. Malam hari ini membahas sesuatu yang menarik sekali, power of engagement, seperti itu ya. Karena memang hubungan harus dibangun pastinya ke arah yang baik, gitu, supaya kedua belah pihak juga bisa saling berkomunikasi dengan baik, bisa saling membantu satu sama lain, dan pastinya bisa membangun satu sama lain. Nah, berkaitan dengan engagement ini, tadi Pak Jakub juga bilang, kalau misalnya engagement ini adalah komunikasi dua arah gitu ya, yang saling aktif untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, kira-kira di engagement ini penting banget nggak sih Pak Jakub adanya sebuah feedback gitu, ketika misalnya salah satu nggak terlalu aktif, tapi satu yang aktif banget, ini kira-kira bisa nggak dibilang sebuah engagement, atau gimana? Sebuah engagement itu harus ada upaya, harus ada usaha, ya. Kalau cuman nggak ada apa-apa itu ya cuman sifatnya tahu atau relasi. Ya, tapi kalau engage itu udah bahasanya tuh nyantol gitu, sudah ada hook-nya. Terikat gitu ya? Iya. Nah, kalau di dalam keluarga, kita mesti evaluasi apakah kita ini ya dekat di mata, jauh di hati. Ada itu. Anak dengan orang tua, ya, suami dengan istri, ya. Cuman nggak ada tegur sapa gitu loh, ya. Kalau saya dengan keluarga saya itu tanpa harus pamer keberhasilan kami, tapi kami ingin mengimpartasi kebahagiaan kami kepada Anda semua, ya. Saya dengan istri kalau bangun pagi, siapa yang bangun lebih dahulu ya menyapa lebih dahulu, good morning, selamat pagi, hai, gitu loh. Terus kalau saya ketemu dengan anak saya, ya siapa aja, kita saling menyapa, hai Pak, hai Oni, gitu loh. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang dibangun dengan usaha, ya. Mungkin ada orang berkata, wah saya nggak nyaman, budaya keluarga saya bukan begitu. Ya kalau sudah dibilang budayanya bukan begitu, ya susah untuk engage. Ya kan? Nah, dengan klien juga begitu. Sebelum klien, jadi klien kan namanya prospek. Nah, kalau orang itu sudah cuman orientasi uang, maka namanya customer service itu baunya uang nanti. Nah, banyak customer service yang sekarang dulu logonya tangan, sekarang diganti logo hati. Kenapa? Karena dulu itu selalu setiap engagement ada maunya. Nah, engagement yang model terbaru adalah engagement yang satu arah. Yaitu dia memberi tanpa pamrih, memberikan service tanpa pamrih, sama seperti penerima telepon di komplain itu. Dia boleh marah,
nggak boleh. Mau dimarahin apapun ya satu arah aja. Dia nggak boleh memberikan Ya. kemarahan balik gitu loh. Dan sangat sopan sekali. Nah, bentuk-bentuk seperti itu sekarang sedang berkembang. Bahkan kalau di media, ya, mereka mendapatkan gratis yang cukup banyak. Tujuannya satu, engagement. Ya. Kalau dulu cuma relation, tapi sekarang sudah engagement. Sekali lagi, engagement itu Ya. dan Lebih kalau terikat. dimulai dari yang pertama konektif, ya, mau di keluarga maupun di bisnis, itu harus jadi solusi, harus jadi produktif, harus mengambil manfaat mutual sama-sama benefit, dapatkan benefit. Benefit ya. Ya, mutual benefit. Jadi memang harus ada upaya. Upayanya apa? Pertama komunikasi. Ya, di keluarga harus ada komunikasi, ada sapaan. Kemudian di Instagram juga harus diupdate. Ya, kata update itu penting. Ya. Kemudian setelah itu baru dapat respon interaktif. Ya. Ketika dapat respon interaktif, di situ kita mulai sinergi, saling tahu. Nah, ketika sudah sampai sinergi, itu waktunya kita di lock secara engage. Baik di keluarga maupun di pekerjaan, ya, maupun di sosial. Seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang kalau misalnya dalam sebuah engagement ini diperlukan juga keterbukaan satu sama lain supaya engagement ini bisa saling terus terikat seperti itu ya Pak Jakub ya? Keterbukaannya tidak usah sampai dalam sekali, tapi kalau kita bicara level komunikasi yang 1-5 itu keterbukaan kalau 1-2 lah gitu, nggak usah sampai dalam sampai 5, nggak apa-apa. Oke, jadi tidak terlalu over juga seperti itu ya? Iya. Oke, mungkin kalau dari Mas Harmoni sendiri, ada nggak sih penelitian mengenai bagaimana tingkat engagement di keluarga seperti itu? Apakah memang dari penglihatan Mas Harmoni nih ya di Indonesia sendiri gitu, kira-kira masyarakat Indonesia ini udah punya keterikatan yang kuat belum sih antar keluarga gitu? Kadang atau kayak yang dibilang Pak Jakub nih, jangan-jangan dekat di mata, jauh di hati gitu. Baiklah. Jadi bicara soal engagement di keluarga, nanti saya juga bahas juga di pekerjaan juga. Kalau misalnya engagement di keluarga ini, tentu aja, mungkin saya sharing aja indikatornya dulu deh ya. Indikator, karena tentu aja dalam indikator-indikator ini pasti ada irisan terhadap keluarga, pasti ada irisan terhadap pekerjaan. Jadi ada 10 indikator utama dalam engagement. Yang pertama adalah personal growth. Ya, jadi ini sudut pandangnya lihat indikatornya dulu ya. Lihat indikatornya dulu. Kita bisa bahas tentang keluarga, kita bahas tentang pekerjaan dan ya. Nah, ini personal growth ini di mana kita orang itu merasa bertumbuh, merasa dibangun. Itu personal growth. Yang kedua adalah strategic alignment, di mana orang itu merasa dia bekerja sesuai dengan tempatnya, misalkan. Orang itu berfungsi sesuai dengan talentanya. Orang dituntut sesuai memang dengan kompetensi dan potensinya. Ya, kompetensi dan karakternya gitu ya. Dan kalau yang ketiga adalah wellness. Ya, ketika dia bicara tentang dia merasa dicukupi, pekerjaannya sesuai, bayarannya pun sesuai, fasilitas yang didapat pun sesuai, itu bicara tentang wellness. Ya, yang keempat adalah lingkungan, peer environment. Ya, faktor lingkungan ternyata sangat memberikan faktor besar dalam pekerjaan ketika memang lingkungannya nggak memberikan nggak menarik lah, bosen kayak misalkan pernah masuk teman saya kerja di suatu perusahaan, orang-orangnya tua-tua semua, dia doang yang muda, dia merasa langsung, aduh nggak cocok nih gua gitu, karena merasa nggak punya teman. Lalu ada juga job satisfaction. Nah, job satisfaction ini bicara tentang kepuasan kinerja, di mana dia memang perform ya, dia merasa dipercaya, dia merasa dibangun, dia merasa perform ya, perform itu kepake lah gitu ya. Dan yang keenam adalah recognition, di mana dia merasa
dikenali, dia merasa dihargai, dia merasa bahwa dia punya dikenal gitu. Jadi kayak misalkan dikenal itu ketika orang tuh respect sama dia, itu dikenal ya. Dan yang ketujuh adalah ambassadorship, di mana dia merasa bangga tidak menjadi Bagian menjadi gitu ya? perusahaan itu, menjadi bagian di perusahaan Oke. itu, dia bangga nggak menjadi bagian di keluarga itu, gitu ya. Kalau Ya. misalkan nama baik keluarganya udah hancur gitu kan, waduh gua malu sih sama bangga sama keluarga gue sendiri gitu. Oke. Aha. Nah, terus yang ke-8 ini feedback. Ya, feedback ini bicara tentang dia dapat nggak sih komunikasi yang baik gitu. Dia dapat nggak sih ketika salah dia dievaluasi nggak sih, ketika saya nggak benar diarahkan nggak sih, gitu. Itu feedback. Dan yang ke-9 adalah manager working relationship ya, di mana ada hubungan yang baik antara atasan dan bawahannya gitu ya, antara orang tua dengan anak gitu ya. Dan bukan hanya karena gini, penelitian menunjukkan orang-orang keluar dari pekerjaan itu karena dia bukan karena perusahaannya, tapi Oke. 80% rata-rata mereka itu sebetulnya alasan sebenarnya karena pemimpin satu level di atasnya gitu. Jadi Oke. manager working relationship ini penting sekali gitu. Siapa yang memberikan influence satu leader di atasnya. Terus yang terakhir adalah kebahagiaan, happiness. Kebahagiaan. Oke. Iya, dia merasa bahagia nggak di keluarga ataupun di pekerjaan itu. Nah, jadi ketika kita melihat dari 10 indikator ini, tentu saja ada hal-hal yang memang bisa diambil ya antara keluarga ataupun di pekerjaan. Kayak contohnya Pekerjaan. Ya. personal growth. Di keluarga itu Anda merasa dibangun nggak sih? Gitu. Di keluarga Oke. itu Anda merasa belajar sesuatu nggak gitu? Kayak saya di rumah, saya belajar nggak sama Pak Yakub gitu. Kayak di rumah saya belajar sesuai nggak sih? Saya bahagia nggak sih? Saya puas nggak sih? Nah, kayak gitu. Itu sebuah bagian penting. Saya bangga nggak sih menjadi keluarga Ezra, itu menjadi bagian penting identitas dalam kehidupan saya. Nah, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan pendengar kita? Apakah Anda merasa engage dengan orang tua Anda? Apakah Anda bangga dengan keluarga Anda? Apakah Anda merasa dibangun? Apakah Anda merasa diarahkan? Anda merasa dievaluasi? Nah, apakah Anda merasa bahagia menjadi bagian dalam keluarga Anda hari ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan penting untuk kita mengukur kurang lebih saya engage nggak ya di keluarga ataupun di perusahaan saya. Gitu. Oke. Jadi refleksi gitu ya, kira-kira Anda memang sudah engage atau belum gitu ya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Jakub dan juga Mas Harwani, tapi kita harus rehat dulu sama listeners dan pastinya untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah di Smart Character sampai dengan jam 10 malam, kita masih membahas topik Power of Engagement. Oke, kembali lagi dalam Smart Character Smart Listeners dengan topik yang menarik sekali, Power of Engagement. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mas Harmoni, ternyata ada 10 indikator ya, yang pastinya bisa kita ukur bagaimana engage kita bersama keluarga ataupun bersama partner kerja kita. Nah, mungkin tadi sudah disebutkan nih indikatornya seperti apa, dan kira-kira dalam kita membangun engagement ini kan pasti ada challenge-nya tersendiri nih ya Mas Harmoni dan juga Pak Jakub. Kira-kira apa nih yang bisa menghalangi kita untuk tetap engage gitu sama keluarga ataupun rekan-rekan kerja kita? Silakan. Oke, nanti Pak Yakub bisa melengkapi. Jadi salah satu challenge-nya adalah yang paling menghambat adalah ketidaktahuan tentunya. Ketidaktahuan ya, ketidaktahuan itu membuat kita bingung. Ketidaktahuan ternyata anak misalkan di keluarga, ketidaktahuan ternyata anak saya sudah makan narkoba, ketidaktahuan ternyata anak sudah bandel gitu ya. Ketidaktahuan ternyata anaknya ini selama ini sudah menghilang atau nggak gimana, itu kan bahaya ya. Merasa padahal sekeluarga mungkin tinggal serumah tapi nggak merasa punya hubungan. Nah, ada juga faktor yang lain, misalkan di perusahaan. Di perusahaan itu ada juga faktor-faktor seperti tantangan kinerja di ini ya. Misalkan
dia kalau misalkan zaman sekarang milenial gitu ya, work-life Aha. balance kan tuntutannya kan, mereka Oke. pengen kerja sesuai dengan passion-nya, mereka pengen kerja juga Iya. dapat kehidupan, mereka pengen bisa juga dapat kesehatan, pengen punya waktu ini itu. Kalau perbedaan generasi itu menjadi salah satu faktor utama juga eh, perbedaan mindset ya antara kepemimpinan zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Jadi challenging-nya di situ. Terus juga belum lagi kalau bicara tentang misalkan ditawarin sama perusahaan yang lain gitu. Dengan Oke. harga yang mungkin lebih mahal, lebih meningkatkan, tergantung kembali lagi ke filosofi kita masing-masing kan. Kan menurut penelitian orang-orang yang engage itu adalah orang-orang yang memang bisa loyal terutama. Kan komplainan perusahaan zaman sekarang, aduh anak-anak zaman sekarang mentalnya Kurang loyal. kurang loyal. 1 tahun cabut, 1 tahun cabut gitu. Nah ini yang jadi challenge ya, yang terutama saya temukan gitu di perusahaan-perusahaan maupun di keluarga gitu. Merasa punya hubungan, tetapi ternyata tidak gitu. Ya. Kalau itu di keluarga, kalau di perusahaan nggak pernah ngukur engagement-nya dan masalahnya di mana. Kan tadi saya sudah cerita 10 indikator itu. Kalau misalkan ada Iya. di perusahaan kan sudah bisa diukur ya 10 indikator ini. Dan kami pun bisa membantu Anda untuk melakukan pengukuran itu. Ya, karena Oke. jadi pengukuran ini bisa dilakukan secara berkala. Kayak cek kesehatan ini loh. Rutin gitu ya? Rutin gitu. Kayak misalkan hari ini kita Iya, sehat, belum tentu 2 minggu lagi kita sehat kan, gitu loh. Kita sehat ya? Iya, jadi itu yang mesti kita ukur gitu. Nah, secara berkala. Nah, untuk Pak Yakub kira-kira ada hal-hal yang perlu ditambahkan nggak? Mau ditambahkan? Ya, Silakan kalau Pak Jakub. bicara engagement tentu saja ada antidotnya ya. Jadi antidot itu untuk memulihkan hambatan-hambatan ya. Nah, hambatan yang pertama itu tadi saya katakan 5 kan ya. Jadi yang pertama itu kalau nggak connect itu karena apa? Nah, di dalam teori psikologi mungkin Harmoni bisa jelaskan ada yang namanya id, ego, super ego. Itu seperti apa ya? Setiap manusia itu kan punya 3 hal itu. Bisa silakan. Itu yang penghambat pertama, silakan. Oke, dalam konteks psikologi memang manusia itu dari teorinya Sigmund Freud ya, dia bilang bahwa manusia itu terbagi menjadi id, ego, dan super ego. Yang kalau ego itu bicara tentang respon kita lah ya. Kalau misalkan id itu bicara tentang naluri dasar manusia. Dan super ego itu bicara tentang nilai-nilai, apa yang boleh dan tidak boleh. Itu konsep dasar sederhananya. Jadi kalau misalkan super egonya bilang egonya gini, pengen kurus ya, gitu. It-nya bilang udahlah makan aja, diet besok aja gitu kan. Super egonya bilang nggak boleh, lu mesti diet sekarang gitu super egonya. Nah, maka responnya itu ke egonya. Jadi lebih kuat yang mana antara it dan super egonya. Nah, bicara soal ini ya kuat-kuatan lah kalau super egonya menang gitu ya, berarti it-nya kalah gitu. Berarti naluri dasar manusianya lebih menang gitu ya. It itu bicara naluri kan, jadi kayak lapar makan gitu kan, hawa nafsu seksual gitu. Ya, kalau misalnya orang-orang nggak punya moral kan semuanya dihabek gitu, semuanya dihajar, pengen langsung diambil, suka dinikahin gitu, kan nggak mikir kalau orang-orang nggak punya moral ya. Nah, tapi kalau misalkan super egonya kuat ya, maka dia menjadi manusia yang lebih bermartabat. Nah, bicara soal teori ini dikaitkan dengan engagement ya, mungkin ini ya, kita sudah evolving so much gitu. Kayak zaman dulu itu, kalau minggu lalu pendengar ingat gitu ya, generasi baby boomers yang lahir tahun 60-an itu zaman perang, bukan zaman perang sih, pasca perang kan banyak yang meninggal, terus
ledakan populasi kan gitu kan. Sekali punya anak bisa 12, 8, 7, Oke. bahkan ada yang 14 gitu. Nah, kenapa demikian gitu ya? Orang-orang zaman dulu filosofinya lu bisa kerja, lu bisa makan, bersyukur dah gitu. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang semuanya sudah tersedia, filosofi kehidupan semua berubah. Kalau zaman dulu pengennya jadi dokter, sekarang jadinya YouTubers, impian semua berubah. Semua pengajaran mengarah ke passion, gitu kan. Dan ini yang menjadi challenging juga gitu tentunya ya. Ketika super egonya evolving, dia merasa tidak bersalah ketika harus keluar 1 tahun gitu. Orang saya nyari karir kok, bisa kan begitu. Nah, kalau zaman dulu nggak bisa, kepercayaan itu sebuah tanggung jawab gitu, amanah. Nah, ini yang challenging sekali. Jadi menurut saya dalam konteks psikologi evolving ya, keinginan-keinginan, mimpi, harapan, ambisi, kehidupan generasi baby boomers dan milenial, X, dan nanti ada zilenial, ya. Ya itu yang menjadi challenge kita gitu. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, orang yang nggak bisa X itu pasti ada past experience yang menghantui dia. Mungkin dia mungkin pernah dikhianati, ya, sampai ada istilah semua laki-laki sama, semua wanita sama, ya kan, laki-laki sama buayanya, kalau wanita sama matreknya. Nah, itu berarti sudah ada endapan di alam bawah sadar, ya, sudah ada kepahitan. Nah, mungkin sekali lagi dengan teori psikologi, Harmoni bisa jelaskan yang disebut endapan itu apa, ya. Itu tidak peduli orang introvert, ekstrovert, kalau ada endapan negatif seperti itu sangat berpengaruh terhadap engage dan di-engage itu, atau actively disengage itu karena pahit sekali dia sudah. Betul. Ya. Betul. Ya, coba dijelaskan. Mungkin boleh dijelasin sedikit sebelum kita rehat, Mas Harmoni, mengenai endapan ini. Silakan. Menarik sih. Thank you, Pak Yakub. Jadi, bicara soal actively disengage ini, menarik ya, kalau saya baca teorinya, orang yang actively disengage itu mereka, kata kuncinya adalah membangun tembok. Gitu. Membangun tembok. Jadi ketika membangun tembok ini, ya artinya bahkan usaha perusahaan pun untuk membobol tembok tersebut susah. Yang bangun tembok siapa? Dia soalnya. Nah, jadi ini menjadi challenge, menjadi tantangan perusahaan gitu ya, menjadi tantangan kita kenapa orang itu membangun tembok itu. Nah, orang membangun tembok itu kan ada alasannya. Gitu. Orang membangun tembok itu kan karena pernah apa terjadi nih gitu. Nah, jadi menurut saya ini menjadi penting untuk kita bahas lebih lanjut ya. Kenapa orang itu membangun tembok? Ternyata ada sistem pertahanan diri yang membuat dia menjadi seperti itu. Apakah tembok itu rasional atau irasional? Nah, ini yang irasional. Iya. Nah, kalau misalkan kita sakit hati, Audrey, gitu ya, pernah diselingkuhin. Terus tiba-tiba dapat pacar baru. Terus kok gelagatnya mirip ya gitu. Kira-kira kita punya asumsi nggak? Gitu. Ya kan? Nah itu kan kita langsung jadi mengeneralisasikan ya. Iya, generalisasikan. Jangan-jangan dia selingkuh juga. Nah, makanya kenapa past experience ini menjadi faktor penting ketika untuk dibahas dalam faktor engagement ya. Jadi itu yang perlu kita gali lebih dalam nanti mungkin di sesi lebih lanjut. Dan untuk Anda semua listeners jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan bahas lebih lanjut. Ini menarik sekali yang satu ini nanti ya. Jadi tetaplah bersama kami di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Kembali lagi dalam Smart Character, Smart Listeners, dan masih membahas tentang Power of Engagement. Nah, ini semakin menarik perbincangan kita, karena memang sangat relate sekali dalam kehidupan kita ya, bahwa memang engagement ini dibutuhkan untuk kita makhluk sosial, seperti itu. Nah, tadi sudah dibahas juga sama Mas Harmoni nih, mengenai ada keterikatan yang berkaitan dengan memori masa lalu, atau mungkin past experience. Nah, ini seberapa pengaruhnya nih, Mas, terhadap engagement ke depannya, seperti itu?
Oke, baik. Ini seru sih ya kalau kita bahas lebih dalam, Adeline ya. Nanti mungkin ada sesi lebih lanjut soal traumatic event gitu ya. Mengelola masa Oke. lalu. Waduh, seru sih kayaknya. Aha. Kita belum pernah bahas kan Audrey soal hal ini kan ya? Belum. Belum ya, Oke. belum ya. Ya, ya. Oke. Jadi ini materi yang sempat saya bahas gitu di webinar saya dan IG Live saya juga bicara tentang mengelola masa lalu, sembuh dari trauma, sembuh dari masa lalu gitu. Jadi Oke. orang-orang bangun tembok itu kan sebuah sistem pertahanan diri yang kita bangun untuk menjaga diri kita supaya tidak terluka lagi. Konsep dasarnya demikian gitu. Jadi ketika kita membangun tembok itu karena ada alasan pasti. Ketika kita bangun tembok itu membuat kita jadi lebih berhati-hati sama orang lain gitu. Dan akibatnya tembok tersebut bahkan mungkin orang susah untuk masuk, orang susah untuk percaya, orang jadinya gampang terluka juga gitu. Pernah nggak sih ketemu orang yang suzon terus ya, bahasa sekarang kan suzon, paranoid, gitu. Paranoid, terus negative thinking tersebut. Nah, perilaku itu adalah sebuah perilaku yang terluka gitu. Bahwa dia pernah terluka gitu loh. Makanya dia menjaga dirinya supaya dia tidak terluka. Dia makanya dia berpikir jangan-jangan gitu. Dan ini yang menjadi salah satu tantangan gitu bahwa kalau kita menghadapi orang-orang yang demikian tuh gimana piye. Nah, makanya kita perlu masuk ini ternyata apa ya? Kita mesti jadi kalau misalnya ini terjadi di perusahaan mungkin gampang aja kita pecat gitu. Beres. Salah gitu. Cuman kan kita nggak bisa mecat anak kita. Kita nggak bisa mecat istri, kita nggak bisa orang tua gitu. Memang kadang-kadang ada situasi dan kondisi di mana kita dipertemukan dengan orang-orang yang sulit dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi tantangan gitu. Dan ketika hal ini terjadi gitu, ya kita jadinya mau beresin apa enggak gitu. Kita mau menyelesaikan masalah itu atau enggak. Nah, ini yang perlu kita sembuh dari luka-luka itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak pernah, ini penelitian menarik. Ini saya sharing. Pernah di penjara lagi. Bank yang ini kejadian perampokan bank, salah satu perampokan bank yang bersejarah besar soalnya, gitu, dan berhasil gitu. Perampokan ya, ini adalah perampokan Bank Louis Margo gitu, dan ketika itu penjaga banknya itu ini zaman dulu ya, CCTV pun ada tapi pakai kaset gitu. Nah, ketika penjaga bank tersebut itu orangnya loyal, sangat engage, bangga kerja di perusahaannya, terus tiba-tiba bisa jadi terlibat ikut perampokan itu, gitu. Jadi ternyata orang ini adalah jiwanya lubang sehingga ketika perampoknya melihat hal tersebut gitu, akhirnya diajak kerjasama. Yang ngajak kerjasama pun wanita cantik gitu, wanita cantik, seksi, terus dia dirayu, yuk kita kerjasama bareng gitu. Terus singkat cerita ya akhirnya kebobolan, duitnya banyak yang hilang gitu. Terus tapi ujungnya ketangkep sih, perampoknya ketangkep gara-gara tidak mampu mengelola uang gelap itu dengan baik gitu. Jadi beli barang-barang mewah, terus ditanya duitnya dari mana, ketahuan akhirnya. Gitu. Nah, kita belajar apa dari kisah ini ya? Ternyata orang-orang yang engage pun bisa jatuh menjadi disengage, bahkan bisa mengkhianati kita gitu. Jadi karena luka-luka masa lalu tersebut gitu. Nah, tapi sekali lagi itu kan betul-betul anomali ya gitu, anomali dan kasus tersebut ya bisa terjadi tapi di ranah-ranah yang mungkin ranah-ranah yang apa ya, kompleks lah, yang mungkin pekerjaannya sifatnya harta atau bank, emas dan lain sebagainya. Itu teori tersebut bisa dipakai.
Nah, tapi Bisa kalau pakai. misalkan kayak perusahaan pada umumnya, kita harus pakai 10 indikator itu sih tadi. Kita ngukur ya, kurang lebih skalanya di mana, permasalahannya di mana, dan titik kritisnya di mana gitu. Sejauh ini kita pakai untuk perusahaan-perusahaan untuk ngukur ya. Misalkan bagaimana sih meningkatkan kebanggaan terhadap perusahaan gitu. Gimana sih rasanya meningkatkan kebanggaan terhadap kalau kerja di Smart FM itu Perusahaan X bangganya, gitu ya? ya perusahaan di mana ya? Oke. Gitu ya. Itu caranya gimana? Oh, Smart FM ini Iya. banyak pembicara yang keren-keren. Pernah waktu itu interview Andi F. Noya segala macam. Pernah berkontribusi di bidang ini segala macam. Nah, itu kan sebuah kebanggaan gitu. Nah, terus pernah kalau misalkan pabrik gimana supaya kerja bangga kerja di pabrik. Nah, itu kan susah ya. Gitu kan? Iya. Nah, kita bisa adakan namanya CSR, kayak Corporate Social Responsibility misalkan. Oh, ternyata perusahaan ini peduli sosial juga ya, gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang kita bisa bahas ya dalam hal ini. Iya. Kalau nanti disambung dengan critical point, nanti kita akan jelaskan warna karakter kita itu punya critical point yang menghambat engagement. Sekaligus nanti di sesi pembacaan tanda tangan, kalau berkenan kita akan bacakan critical point-nya yang bisa membuat orang itu disengage dengan Anda. Ya, itu secara natural keluar gitu loh. Ya. Iya, misalnya ya, misal ini mohon izin ya. Audrey. Ya. Selama kenal beliau adalah orang yang sangat ramah, smart, kreatif, ya kan? Tapi jangan sampai bicara harga diri. Nah, kalau sudah harga diri disentuh, nah di situ Audrey mulai emosinya naik, nah disentuh lagi jadi marah dan lain sebagainya. Itu contoh begitu. Wow. Jadi untuk Anda yang mau tanda tangan, ya nanti kita akan bacakan seperti itu. Ya. Kritis itu macam-macam. Ada orang yang bossy, ya. Pokoknya perintah harus dituruti. Nah, harus diturutin gitu. Ya, bawahannya nggak akan disengage gitu loh. Karena yang paling bagus itu adalah kolaborasi kan, ya. Nah, bukan bosi. Yang kedua, dia suka lupa dengan pekerjaannya. Dia manis, ya jangan khawatir bos gitu, tapi nggak pernah selesai. Ya, ada juga yang kalau nggak di-talk begitu, nggak diawasi, nggak dilakukan, itu disengage pasti. Atau ada yang harus lengkap dulu peralatannya, harus lengkap dulu perencanaannya, perfeksionis lah. Nah, itu juga bisa mengakibatkan di-engage. Belum lagi gabungan-gabungan antara itu. Ya, gabungan. Nah, nanti yang menarik adalah pada waktu tanda tangan, kita jelaskan poin strength-nya, juga critical point-nya untuk disengage atau engage. Ya. Jadi untuk Anda yang mengirimkan tantangan di minggu lalu, beruntung sekali nih Anda bisa tahu critical point Anda di mana sehingga Anda bisa merubah gitu ya, dan juga pastinya bisa aware sehingga Anda bisa menghindari lah gitu ya. Dan untuk Anda yang ingin dibacakan tantangannya, ya kita analisa tantangannya di minggu depan dengan topik yang menarik lagi pastinya. Kami undang Anda untuk kirimkan tantangan Anda di 0812 11 12 959, kirimkan di atas kertas putih dengan tinta hitam ataupun biru, dan tuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Ingat, kami akan bacakan di minggu depan ya, karena kami melaksanakan siaran ini secara siaran taping. Dan pastikan untuk Anda, small listeners, masih bersama kami sampai dengan jam 10 malam, karena kami akan melanjutkan topik yang menarik tentang power of engagement. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baru saja kita mendengar lagu yang cukup legendaris gitu ya, yaitu lagunya Friends. I'll be there for you. I'll be there for you. Aduh, itu kayaknya klasik banget ya kalau dengar soundtracknya itu ya. Nah,
lagunya bagus gitu, bicara soal persahabatan, pertemanan, itu bicara soal engagement. Bahkan saya pernah mendengar ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang gila hanya untuk sahabatnya gitu. Bicara tentang engagement, ini bicara tentang pikiran, perasaan, dan tindakan setiap kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu membahas lebih dalam tentang pola pikir kita, pola perasaan, dan pola tindak kita dalam pembahasan dalam segmen kedua Smart Character Radio Talk. Oke, Smallies kembali lagi dalam Smart Karakter malam hari ini dan masih bersama tim Power Character yaitu Mas Harmoni dan juga Pak Jakub. Malam hari ini sampai dengan jam 10 malam kita masih membahas tentang power of engagement. Sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Harmoni dan juga Pak Jakub, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan pastinya kupas tuntas bagaimana kita untuk membangun dan pastinya mempertahankan engagement seperti itu ya. Tapi mungkin sebelum lebih lanjut, Smallies kita akan analisa dulu tantangan Anda. Karena hari ini kita pengen lihat nih, critical point Anda ini seperti apa dan juga kira-kira Anda bisa disengage atau not engage ini karena apa ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Jakub. Langsung saja kita ke tantangan yang pertama dulu ya. Mas Harmoni, untuk tantangan siapa yang pertama? Silakan. Tanda tangan dari Tika. Dari Tika. Oke. Ya, baiklah, tanda tangan dari Tika. Saya melihat bahwa Tika ini, oh ya, sebelumnya thank you buat partisipasinya. Saya senang ada yang membela-belain, nungguin berarti gitu ya, nungguin 1 minggu buat dibaca gitu hasilnya. Gak apa-apa gitu, karena ini worth it banget untuk mengenali kekuatan dan titik kritis, apalagi gratis. Yes. Oke, jadi pertama saya ngelihat karakternya Tika. Tika ini kamu punya kekuatan itu seseorang yang menyenangkan. Kamu orangnya hangat, kamu orangnya baik hati, kamu orangnya suka berteman gitu ya. Kamu orangnya mungkin bisa beradaptasi dalam segala situasi dan pertemanan apapun. Namun biasanya yang dekat sama kamu itu biasanya kamu pilih-pilih juga gitu. Nggak semuanya bisa dekat gitu. Cuman kekuatan kamu adalah di komunikasi, dan poin dalam engagement konteks kita pembahasan hari ini, Anda bisa menjadi orang yang engage ketika kamu tahu apa yang kamu lakukan ini selalu berkaitan dengan orang lain. Itu yang akan membuat kamu passionate, itu yang akan membuat kamu terdorong dan termotivasi terhadap apapun yang kamu kerjakan. Asalkan kamu ngerti bahwa, oh, this is for the greater good, gitu. Maka Tika akan enjoy melakukan pekerjaan kamu. Ya. Oke, itu untuk Ibu Tika yang ada di Jakarta. Terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi dan pastinya kami undang Anda semua listeners yang ingin dibacakan tantangannya di minggu depan. Anda bisa kirimkan sekarang ya di 0812 11 12 959 dengan kirimkan tantangan Anda di atas kertas putih dengan tinta hitam ataupun biru dan tuliskan lokasi Anda dan juga nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Jangan sampai Anda tidak menuliskan nama Anda karena itu sangat membantu sekali untuk dianalisa ya secara baik pastinya oleh tim Power Character. Oke, tadi sebelum kita rehat, kita tadi membahas tentang masa lalu ya atau mungkin trauma sebelumnya yang membawa kita untuk disengage gitu dengan keadaan atau mungkin dengan lingkungan perusahaan dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau misalnya kondisinya nih ya, Mas Harmoni dan juga Pak Jakub, ketika mungkin seorang karyawan atau mungkin seorang anak, keluarga, atau mungkin suami dan istri yang awalnya engage dengan sangat terikat gitu ya, tapi mungkin ada satu momen yang membuat mereka jadi not engage atau disengage. Nah, gimana nih? Apakah memang harus di-rebuild lagi engagement-nya atau seperti apa, Pak Jakub? Silakan. Ya, saya perlu mengingatkan bahwa ada yang engagement sifatnya itu manipulating. Oke. Sifatnya itu memang hanya surface saja, engage ya. Habis itu memang dengan sengaja dari awal itu punya motivasi yang kurang bagus gitu loh. Nah, kita bilang itu PHP. Nah, itu sampai udah engagement banget terus ditinggal. Nah, itu kalau di bisnis ya supaya dapatkan kepercayaan, di-engage, habis itu dimakan. Nah, itu penyebab sering terjadi di keluarga, di hubungan maupun di pekerjaan ya. Nah, itu sebabnya motivasi hati itu
penting bagi saya. Ya, di Smart Character Radio Talk ini selalu kita mengingatkan, sifatnya hanya mengingatkan, nggak bisa merubah Anda, yang merubah itu diri Anda. Motivasi engagement itu harus dari awal dimurnikan dulu, gitu loh. Kalau dari awal misalnya motivasinya ya saya mau engage sama Audrey Yuwana gitu loh, itu nggak boleh ada pamrih dulu. Begitu udah ada pamrih, wah supaya saya nanti diprioritaskan dalam siaran atau apa. Nah itu yang mengakibatkan tengah jalan jadi disengage atau kecewa, ya. Jadi penyebab utama daripada disengage itu adalah motivasi. Nah bagaimana kalau sudah kecewa seperti itu? Pertama, yang sudah mengalami kekecewaan, sadarilah bahwa tidak semua orang itu punya motivasi baik. Sama seperti diri kita sendiri yang selalu ada hidden agenda, nggak sempurna, betul nggak? Hidup kita ini nggak ada yang pure motivasinya itu 100% baik. Nah, ketika kita menyadari bahwa diri sendiri itu tidak sempurna, maka kita akan menurunkan tuntutan kepada orang lain juga tidak sempurna. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika orang sudah dikecewakan, malah jadi gebiah-uyah. Semuanya kan begitu. Akhirnya jadi alergi kan, jangan-jangan saya disakiti lagi. Nah itu self-defense, ya, defense mechanism yang selalu muncul dalam diri seseorang. Nah sekali lagi bagi saya banyak tips dan trik, tetapi secara konsep ingatlah bahwa setiap orang itu nggak sempurna. Banyak anak kecewa sama orang tua. Kenapa kok saya tidak dilahirkan dari orang tua itu? Begitu kita mungkin dikasih kesempatan sama Tuhan di orang tua itu, dia bilang lagi kenapa tidak di orang tua itu, ya kan? Nah kalau kita sama seperti itu berarti kita nggak dewasa. Tagline dari Smart Character adalah berespon benar. Ketika apa? Situasi tidak benar. Ketika apa? Orang tidak benar. Justru ketika kita mengalami manipulasi melalui engagement itu, saya mengakui itu menyakitkan. Karena apa? Berkali-kali dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Saya ulangi, dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Kalau dengan sengaja itu dari awal sudah ada motivasi. Ya, kalau tidak sengaja itu karena situasi. Ya. Dan kalau kita mengalami disengagement dan menjadi kecewa, ingatlah satu hal. Kita pun sebetulnya bisa seperti itu pada orang lain. Dan kalau kita berkata, oh enggak, aku ini enggak mungkin begitu sama orang lain, berarti Anda sudah punya proudness atau ego yang tinggi sekali. Ya, factually, jadi secara fakta, nobody perfect. Kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang tidak punya titik kritis. Ya, titik kritis itulah yang menyebabkan kita menyakiti orang lain. Jadi satu aja dari saya, ya, ketika Anda kecewa, ingatlah bahwa Anda pun bisa mengecewakan orang lain. Ketika Anda merasakan seperti itu, otomatis standar tuntutan pada orang lain itu akan turun juga. Dengan kata lain, ada hukum tabur tuai ketika Anda memaafkan orang yang bersalah kepada Anda, maka satu kali ketika Anda bersalah, Anda juga akan dimaafkan. Itu intinya. Wow, luar biasa ya. Jadi ingat kalau misalnya nobody's perfect gitu. Mungkin memang Anda juga memang harus berespon benar ketika Anda memang kecewa ataupun mungkin ada nilai-nilai yang tidak sesuai seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Smart Listeners mengenai Power of Engagement ya, topik yang menarik sekali yang kami bahas tepat di tanggal 29 Juni 2020 dan pastinya Anda tetap bersama kami di Smart FM dan nanti kami akan kembali lagi menganalisa tanda tangan Anda yang sudah Anda kirimkan minggu lalu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam Smart Character dan kami masuk di sesi kedua, di segmen kedua ini masih membahas Power of Engagement dan analisa tanda tangan juga masih kami buka untuk Anda yang ingin mengirimkan ya tanda tangan Anda. Minggu depan kami akan baca dan juga analisa tanda tangan Anda sesuai dengan topik yang akan kami bawakan.
Dan sekarang kita akan analisa tanda tangan dari Mas Danu yang beruntung di hari ini ya. Dari Bogor, silakan Mas Arwani. Mas Danu, terima kasih buat partisipasinya ya. Ini kelihatan banget ini tanda tangan yang bukan yang sekali nih. Kayaknya dicoba berkali-kali di foto nih baru dikirim. Oke. Mas Danu, Anda ini kalau dari tanda tangan terlihat bahwa Anda ini orang punya kemauan yang kuat. Ya. Oke. Sekali lagi konteks pembicaraan kita kan bicara soal engagement, dan engagement ini bicara tentang pikiran, perasaan, dan tindakan atau kemauan Anda gitu. Nah, cara pola berpikir Anda ini adalah Anda seorang yang kritis. Anda orang yang sangat observant gitu ya. Anda juga orang yang kreatif, punya ide itu banyak. Anda seseorang yang intuisinya jalan gitu. Kalau misalkan punya mau, itu biasanya coba diteliti, terus dipredelin gitu gimana supaya mencapai ke goal tersebut. Ya, bukan cuma sekedar ngawang mimpinya. Nah, Anda ini juga seorang pola pikirnya tajam gitu ya. Jadi bisa berpikir tuh 3 langkah ke depan gitu, dan kemampuan Anda untuk membaca situasi itu bagus gitu. Membaca timing itu bagus ya. Nah, dalam konteks engagement, hati-hati dengan asumsi ya. Asumsi Anda ini biasanya bikin tembok-tembok tuh. Nanti jadinya jangan-jangan itu yang bikin malah asumsi dan malah engagement nggak terbangun dengan baik gitu. Atasan ngajak traktir makan, lah ini gue mau diapain nih gitu. Mikirnya nggak dipanggil ke ruangan, selalu pengennya ditegur deh kayaknya. Nih gue habis ini dipecat nih gue nih. Kayak pikirnya negatif mulu. Nah itu kan bicara soal asumsi ya. Sekali lagi asumsi itu harus mesti waspada, jangan sampai kebablasan gitu ya. Karena asumsi yang lahir dari insecurity itu membuat Anda jadi overthinking, merasa cemas, bahkan paranoid. Ya, itu dari saya. Oke, itu untuk Mas Danu yang ada di Bogor. Terima kasih banyak ya Mas Danu, dan pastinya kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tadi kan sudah dibahas banyak sekali nih mengenai employee engagement, dan ini memang kalau kita dengerin apa yang disampaikan Mas Harmoni dan juga Pak Jakub, ternyata ini sangat penting banget untuk produktivitas dan juga pastinya untuk reach goal gitu, mungkin perusahaan-perusahaan yang ada gitu. Tapi sebenarnya kita bisa nggak sih sebagai mungkin pemimpin atau leader atau seorang perusahaan ini bisa mengukur tingkat employee engagement? Apakah ada teknologinya, apakah ada aplikasinya, atau gimana Mas Harmoni? Silakan. Baiklah, thank you buat kesempatannya Audrey untuk menjelaskan hal ini. Jadi ini salah satu terutama dalam COVID-19 ini ya. Kalau ngomongin COVID kayaknya bosen terus ya rasanya. Aduh ya gua tahu new normal, ya gua tahu mesti cuci tangan, ya sekarang gua tahu mesti kurangin aktivitas di luar, ya gua tahu mesti WFH dan lain sebagainya gitu ya. Nah, memang dalam kondisi yang kayak gini kita mesti waspada, dan bahkan banyak perusahaan yang mungkin udahlah gue nggak cari karyawan dulu deh, gue manfaatin yang udah ada dimaksimalkan. Tapi ada juga orang-orang yang masih kok, perusahaan-perusahaan yang masih terbutuh kok gitu karyawan negeri. Tapi bagaimana sih sebetulnya? Apakah penting juga kah dalam masa-masa krisis ini kita juga mengukur engagement kita? Jawabannya sangat penting, sangat penting. Dalam layoff ya. Contohnya, kan yang lagi ini saya ngomong dari sudut pandang business owner gitu ya. Ketika melayoff karyawannya itu pasti nggak gampang gitu ya, dan memang ketika perusahaan bangkrut gitu ya pasti sedih gitu. Cuman apakah sebelum melayoff itu Anda melayoff dengan cara yang tepat gitu? Orang-orang yang memang diseleksi itu sudah tepat belum gitu? Datanya harus objektif. Betul. Ya, datanya itu harus objektif gitu. Terus selanjutnya adalah bagaimana Anda memake sure orang-orang yang kerja di rumah ini mereka tetap bisa produktif secara maksimal gitu. Ya. Nah, itu kan menjadi salah satu poin penting untuk kita gali lebih dalam. Nah, jadi dalam hal ini
permasalahan yang di perusahaan sering dialamin ini adalah ini. Kalau saya tampilkan, saya share screen nih, ya. Anda lihat ini bahwa banyak permasalahan umum ini pertama sulit untuk memantau karyawan gitu. Jadi turnovernya tinggi, terus juga mahalnya harga performance based software gitu. Ketika memang skill-skill yang dibutuhkan sekarang ini semakin langka, juga kalau di-hijack orang kan sedih juga ya gitu. Nah, jadi bagaimana supaya membuat tim kita ini tetap engage dan tetap bertahan gitu. Nah, ini saya membuat kita sama tim gitu ya, bikin namanya aplikasi Performatics di mana kita bisa melakukan evaluasi performa dan engagement tahunan, intervensi eksekutif atau tim HR dan outsource pada konsultan dan bisnis HR gitu. Nah, jadi dalam hal ini 10 indikator yang tadi bisa diukur secara real time. Real time. Karena ini sudah multi device gitu ya, dan ini kalau misalkan dibandingin sama software di luar sana ya mahal gitu. Tapi ini murah sekali gitu dibandingkan dengan kalau pakai software di luar sana, maksud saya. Kalau pakai software ini murah karena ini produk lokal gitu. Dan kalau misalkan kita ngelihat data, contohnya kayak gini deh, kalau training perusahaan, kalau misalkan kita pakai buat keliling bikin acara ini itu, apa sih dampaknya buat perusahaan? Itu bisa kelihatan dari indikator employee engagement ini gitu. Apakah kemarin jalan-jalan, makan-makan, terus bikin acara tahunan itu efektif gak sih gitu? Kemarin ke puncak bareng-bareng itu efektif gak sih? Kemarin bikin acara terus ngundang ini efektif gak sih? Oh ternyata nggak efektif, oh ternyata efektif. Dilihat dari mana? Dilihat dari harusnya engagement-nya gitu. Nah, jadi kita bisa mengukur nih gitu, mengcapture hal-hal yang esensial dalam perusahaan. Pertama kita capture kondisi engagement-nya gimana. Lalu kita measure, kita benchmark, dan kita improve. Nah, jadi konsepnya sederhana. Bagaimana Performatics itu sebuah aplikasi yang memang kami sendiri yang buat gitu bersama tim, dan kita bisa mengukur secara real time dengan aplikasi, dan data ini bisa dipakai untuk mengambil keputusan dengan baik gitu. Nah, jadi nanti kelihatan tuh hasil raportnya. Oh, yang ini kurang bagus, yang ini bagus, yang ini kurang oke. Gimana cara ningkatinnya? Gimana bahkan nuruninnya gitu. Kalau misalkan ada kayak kemarin ada yang bilang, Pak, ini perusahaan kami terlalu guyup, terlalu setia kawan, nggak ada jiwa kompetisinya. Loh, ada yang kayak gitu datang. Jadi kami butuh untuk diturunin dan kita pengen di challenge gitu supaya kompetitifnya terbangun. Nah, itu caranya gimana? Nah, apakah diporak-porandakan? Tentu tidak kan gitu. Audrey, saya memberikan kesempatan bagi Anda yang korporat mendengarkan malam hari ini. Anda kalau tertarik, kemungkinan Anda bisa mendapatkan free dari Performatics ya. Tapi itu tentu saja melalui penilaian dari tim kami. Karena ini hanya pasti ada biaya walaupun tidak mahal, tapi kalau memang Anda tertarik untuk lebih dalam lagi, itu kami bersedia bukan jual tapi free ya. Dari banyak corporate silahkan aja menghubungi. Ada di mana Harmony, menghubungi siapa? Saya tampilkan di sini ya. Anda mau tahu lebih dalam, kami akan berikan free ya. Bukan trial. Ini free benar-benar. Free ya. Free ya. Silakan menghubungi kami. Tentu saja tidak bisa semuanya, tapi melalui pemilihan lewat tim Power Characters ya. Oke, jadi untuk Anda yang mungkin menyaksikan YouTube Power Character nanti bisa langsung lihat, atau mungkin Anda mendengarkan siaran ini secara on air, Anda bisa langsung ke channel YouTube-nya Power Character untuk melihat informasi yang ada seperti itu ya. Oke, for listeners, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Jakub dan juga Mas Harmony mengenai power of engagement ini. Dan nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Smart Character sampai dengan jam 10 malam.
Kembali lagi dalam Smartcast Small Listeners dan masih ada 2 sesi lagi untuk mempertajam ya inspirasi malam hari ini mengenai power of engagement. Tapi sebelum masuk lebih lanjut ya, kita akan analisa dulu tantangan yang sudah Anda kirimkan. Satu tantangan dari miliknya siapa Mas Harmoni? Silahkan. Oke, tanda tangan berikutnya dari Nabila, ya. Mhm. Nah, Nabila, terima kasih buat partisipasinya. Kalau saya melihat nih, Nabila, seseorang yang praktis, simple, tekun. Anda seseorang yang tekun, Anda seorang yang tahan uji, Anda seorang yang rendah hati, nggak pengen kelihatan wow gitu ya. Anda pengen bisa dibilang Anda seorang yang sederhana gitu. Tapi daya kreatif Anda, daya imajinasi Anda baik gitu, kemampuan Anda berpikir kritis juga bagus gitu ya. Nah, cuman hanya saja mungkin seringkali titik kritisnya perasaannya sering nggak enakan gitu ya. Akibatnya Oke. tindakannya seringkali nggak tegas, tindakannya seringkali nggak sesuai dengan pikiran apa yang kamu mau gitu. Nah, jadinya seringkali tindakan dan perasaannya itu nggak sesuai lah gitu. Nah, itu yang menjadi titik kritis dan bisa kamu bangun ya. Karena kalau kamu nggak enakan terus, jadinya nanti gimana ya? Nggak akan Mhm. berkembang. Mesti sadar bahwa kamu orang yang perlu Eh, konflik itu pasti terjadi gitu. Kamu orang harus lebih tegas, harus lebih berani. Nah, jadi itu yang menjadi titik kritis ya. Dan dalam konteks hari ini, kamu engage sama orang-orang yang bisa dampingin kamu. Kamu butuh didampingin sih, gitu. Kamu butuh dibantu, butuh mhm. dimentor. Itu menjadi kekuatan buat kamu. Ya, itu. Ya. Oke. Oke, itu dia untuk Nabila yang ada di Yogyakarta. Terima kasih banyak ya telah mengirimkan tantangan di minggu kemarin maksud kami. Oke, dan tadi sudah dibahas nih, ternyata karakter ini pengenalan karakter ya sangat penting sekali untuk kita bisa engage dengan seseorang dan juga apa sih titik kritis kita untuk tidak engage ke orang. Nah, kira-kira ada nggak nih Mas program dari Power Karakter sendiri untuk supaya kita bisa lebih mengenal, kalau ini kan dari tantangan doang kayaknya kurang nendang gitu ya. Baik, Mungkin jadi ada, webinar kah atau gimana? Silakan. bisa, bisa. Baiklah, jadi pertama saya mesti bilang begini, ini statement yang penting. Pemimpin itu Mhm, wajib mengenali dan mengelola karakter timnya untuk membangun engagement. Saya ulangi, mhm. pemimpin wajib mengenali dan mengelola karakter tim untuk membangun engagement. Karena Oke. seringkali orang-orang itu kalau sebagai pemimpin nggak mengenali timnya, nanti malah jadi titik kritisnya malah miskomunikasi, nggak Mhm. merasa konflik terjadi terus gitu. Karena ketidakcocokan, karena perbedaan karakter itu menjadi krusial ya. Nah, oleh sebab Iya. itu hari ini saya sharing gitu bahwa penting untuk kita belajar ya. Memang sekarang kan pada masa-masa WFH ini banyak yang perlu dipertajam. Salah satunya bisa mengikuti dengan program ini, Character Management Course gitu ya. Untuk expert Oke. profesional, business owner, direktur, manajer, personal perorangan untuk memperlengkapi keahlian dalam mengenali karakter dan respon tingkah laku manusia secara lengkap dan menyeluruh. Ya, ini acaranya 13 sampai 14 Mhm. Juli, 2 hari, jam 6 sampai jam 9 Oke. malam via Zoom karena kita mau ada interaksi. Nah, jadi Mhm. fasilitatornya ada saya dan ada Ibu Grace ya, senior consultant kita. Dan hari ini Pak Yakub baru bilang harganya kan investasinya bisa dilihat di sini 1,5 juta, ya kan? Iya. Tapi untuk Aha. pendengar Smart FM hanya untuk 10 orang pertama, 10 orang Oke. pertama didiskon 50%, jadi 750. Dengan kode Smart Character Radio Talk. Iya. Wah. Dengan kode Smart Character Oke. Radio Talk. Saya ulangi ya. Nanti waktu Mhm. mendaftar dengan tim kita, Ibu Vina dan atau Ibu Stefanka, jadinya cuma 750.000 hanya untuk Smart Character Radio Talk. Ya. Nah, ini yang menjadi penting. Oke. Nah, sekali lagi ini kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih dalam,
untuk Aha. mengelola Oke. orang, mengelola karakter dan membangun engagement. Acara tadi bisa menjadi solusi buat Anda. Oke, mungkin bisa dikasih tahu Mas daftarnya kemana dan mungkin nomornya berapa supaya Oh pendengar yang mungkin iya, tidak menyaksikan YouTube ya, oh bisa langsung iya. cepet karena cuma 10 orang nanti takutnya udah keduluan. Baiklah, saya bacakan Aha, nomornya ya di oke, 0813-8280-5387. Saya ulangi, oke. 0813-8280-5387 ya. Jadi Mhm. daftar nama dengan kode Smart Character Radio Talk mendaftar program Character Management Course CMC ya. Nanti dapat Oke. harga promo langsung ya, Oke. 750.000. Lumayan 50% di tengah pandemi ya kan bisa di-save untuk hal yang lain seperti itu ya. Oke, Nah, nah tadi mungkin tanda tangan yang hari ini kita kan nggak bisa bacain semuanya Mas Harmoni ya, dan ya. juga Pak Jakub. Mungkin bisa nggak sih di-share mengenai titik kritis dari, apa ya, orang-orang gitu kira-kira, eee, untuk engage dan disengage itu seperti apa gitu? Atau mungkin bisa dijelasin dari sisi karakter yang si kuning, si merah, si ungu, dan juga si hijau gitu, silakan. Oke, ini akan lebih banyak dibahas kalau misalkan Anda mengikuti programnya ya. Cuman kalau misalkan dari Oke, heeh. pandangan definitely kurang tajam karena kuesioner itu akan Oke. sangat lebih baik ya. Mhm. Metode foto karakter dengan yang alat tes kami fotokarakter.com itu menjadi esensi dibutuhkan sekarang. Nah, terus Mhm. mungkin gini kali, kalau misalkan warna merah, kuning, hijau, ungu kan sudah sering dibahas ya di siaran maupun di Mhm. mana gitu ya. Cuman yang lebih penting kalau misalkan kita nggak ngerti tim kita warnanya apa, nggak ngerti Anda sendiri warnanya apa, maka akan terjadi miskomunikasi gitu kan. Self awareness itu Oke. menjadi salah satu kunci untuk membangun Mhm. engagement. Nah, jadi sekali lagi, misalkan contoh ya, ini contoh kasus aja langsung saya bahas. Misalkan Oke. Anda warna merah, pengennya cepat, Anda tipe yang berpikir, bertindak, kurang perasaan. Ketemu sama tim Anda yang Mhm. warnanya kuning, merasa, bertindak, kurang mikir. Nah, jadinya kesel-keselan deh. Kok lu Oke. baperan banget sih gitu. Yang itu bilang, lu kalau ngomong seenak jidat, nggak pakai perasaan gitu. Nah, itu kan jadi berantem ketika kebutuhan setiap orang Iya. itu berbeda-beda dan mengerti pola pikir, perasaan, dan pola tindak setiap orang itu berbeda. Menghargai keunikan, menghargai keberagaman itu menjadi esensi dalam teamwork ya, terutama ini kalau misalnya bahas indikator yang tadi bicara soal strategic Mhm. alignment, sama peer environment, sama Oke. feedback, sama managing strategis ini menjadi esensi gitu untuk membangun engagement dalam perusahaan gitu. Mhm. Berarti sebenarnya tanggung jawab pemimpin perusahaan ini cukup, berat juga ya, harus mengenali karakter dari tim-timnya supaya pastinya bisa lebih engage gitu ya, Pak Ya, Jakub ya? mungkin saya ilustrasikan kalau Anda membeli handphone, kalau Anda tidak baca Mhm. fiturnya, handphone yang harganya 800.000 Oke. sama 8 juta itu sama pakainya. Kalau nggak dipelajari loh. Ya. Betul nggak? Nggak usah merek yang Mhm, benar. mahal, bahkan handphone 200.000 juga ada. Tapi Ya. kenapa harus beli handphone sampai 18 juta? Ya, ya karena ada features yang harus dipelajari. Nah, kalau dengan barang aja Anda harus belajar, apalagi dengan orang yang dimensinya dan Mhm. spektrumnya itu banyak sekali. Itu sebabnya saya menantang bagi para pemimpin untuk mempelajari karakter manajemen. Karena karakter orang itu akan muncul ketika lagi tertekan atau ditinggikan. Sedangkan bagaimana Oke. membaca karakter asli orang itu. Sedangkan ada orang juga yang berubah warnanya ketika di depan orang. Ketika Mhm. tertekan, ketika ditinggikan. Nah, aslinya bagaimana? Nah, itu melalui tes foto karakter. Dari situ, self-awareness seseorang akan tahu. Critical point seperti Harmoni sampaikan,
Kalau kita tahu bahwa kelemahan kita itu di sinar matahari, ya kita hindari sinar matahari. Kalau kelemahan kita itu dalam kegelapan, kita hindari kegelapan. Kalau kelemahan kita itu di rasa asin, ya kita hindari di rasa asin. Maksud saya, itu analogi saja ya. Kalau kita nggak pernah tahu, maka kita kena di alergi yang sama. Tahu tes dokter alergi itu mahal sekali. Untuk mengetahui ini alergi bulu binatang, alergi debu, alergi apa, itu harus disuntik beberapa kali sampai menemukan alerginya. Maka batuk pileknya, sesak napasnya akan sembuh, bidurannya akan sembuh. Nah, demikian pula dengan jiwa seseorang. Kalau kita menemukan titik kritisnya, maka biasanya orang itu akan mudah engagement. Itu salah satu tandanya. Kalau Anda sering engage terus lepas, atau belum engage juga orang nggak mau. Nah, itu berarti Anda belum tahu tentang critical point diri Anda. Ya. Perlu untuk ikut di character course, ya. Jadi ingat ya, Anda juga bisa mengikuti karakter character course ya. Ya, character management course. Character management course. Ya. Oke. Audrey Dan bisa pastinya ikut. Anda Audrey gratis kalau boleh. ikut. Wah, aku langsung daftar nih kalau gitu ya. Soalnya waktu itu sempat ketunda juga ya mau ikut ya, supaya memang bisa dibuktiin nih. Jadi aku nggak asal ngomong doang di radio ya, Pak Jacob ya. Setuju. Kalau Audrey gratis. Oke. Nanti aku langsung daftar sama Mbak Stefanka ya. Oke. Dan listeners, untuk Anda yang ingin mendaftar masih dibuka ya. Ingat, untuk 10 orang pertama ya yang menggunakan kode Smart Character Radio Talk, Anda bisa mendapatkan diskon sebesar 50%, yaitu Anda bisa hanya membayar 750.000 saja. Anda bisa mengetahui ya critical point Anda seperti apa dan pastinya bagaimana Anda supaya bisa berespon benar seperti itu. Oke, listeners, masih ada satu sesi lagi. Oke. Ya, dapat sertifikat, dapat tes komputer dan nasihat-nasihat. Sama pulsa buat 3 orang. Ya. Jadi bisa nganalisis buat 3 orang. Jadi keluarganya, timnya, itu bisa dites. Ya, nilai pulsa 3 orang itu udah 450.000 sendiri. Iya. Oke. Wow, banyak sekali nih ya hadiah-hadiahnya ya. Jadi Anda nggak rugi lah gitu, listeners, untuk mengeluarkan investasi ya, sekitar 1,5 kalau Anda tidak dapat promo, kalau dapat promo 750 ya. Nantikan wrapping kami di sesi berikutnya, jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Smart Character. Sampai dengan jam 10 malam, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, listeners, sudah masuk di sesi terakhir di perbincangan kita mengenai power of engagement. Dan ternyata sepenting itu ya untuk membangun, mempertahankan pastinya, dan juga merebuild juga ya. Ini harus banget gitu. Tidak hanya di kantor, tapi juga di keluarga juga penting banget. Nah, mungkin di sesi terakhir ini kita mau bahas tips and trick gitu ya untuk mempertahankan engagement atau mungkin membangun dan juga merekonsiliasi engagement yang sudah rusak tapi mungkin bisa dibangun lagi. Nah, seperti apa tuh mungkin Mas Harmoni dan juga Pak Jacob bisa dibagikan? Ya, yang pertama kalau kita sudah engagement itu harus dipupuk, harus dipelihara supaya levelnya semakin naik, ya. Karena engagement itu bisa turun. Nah, kita sudah tahu ya, yang membuat engagement itu bisa turun dan putus adalah salah satunya adalah it itu adalah naluri dasar manusia yang selalu mau menuruti keinginannya, ya. Kalau kita menuruti kebutuhan itu baik, tapi kalau sudah menuruti keinginan Anda itu sumber konflik, ya kan? Kemudian ada lagi titik kritis. Titik kritis itu harus diwaspadai, jika tidak itu akan menurunkan level engagement. Nah, sekarang saya masuk di bagaimana memupuk, minimal mempertahankan engagement itu. Ada satu kata saja, yaitu Anda harus maintain trust. Ya, ketika trust itu hilang, maka engagement itu pasti akan turun. Sebetulnya engagement itu fondasinya adalah trust. Ya, platformnya adalah trust. Nah, trust itu nggak bisa dibangun langsung.
trust itu harus dibangun mulai dari yang namanya belief. Ya, belief itu bisa dipercaya, dikasih tugas selesai, diberitahu, dilakukan, berespon benar. Nah, trust itu akan membuat engagement itu semakin bertahan atau meningkat. Ya. Level trust diri itu akan meningkat tajam kalau satu hal dilakukan. Sekali lagi, ya, perhatikan baik-baik. Level trust akan meningkatkan engagement, engagement akan meningkat karena trust kalau Anda melakukan satu ini. Yang disebut sacrifice. Sacrifice. Oke. Pengorbanan. Jika seseorang mau melakukan pengorbanan bagi seseorang, bagi orang lain, maka engagement itu akan terbentuk. Ya, dari orang yang tidak dikenal menjadi engage. Tapi sebaliknya, orang yang sudah engage, tapi kehilangan level of trust, nah saat itu dia disengage. Jadi apa itu trust? Ketika orang mau berkorban, ketika Anda mementingkan diri Anda sendiri, disitulah Anda mulai turun engagement-nya. Itu dari Pak Yakob. Dari Mas Harmoni, silakan Mas Harmoni. Untuk memupuk engagement pertama harus dikenali dulu levelnya, ya. Sekali lagi saya perlu mengingatkan, kita mau bantu Anda. Kita pengen bantu kalau misalkan Anda punya perusahaan, pengen diukur level of engagement-nya, karena kita tadi udah tahu ya membahas bahwa engagement itu langsung bertolak ukur kepada performance, langsung kepada productivity. Jadi kalau misalkan engagement-nya bagus, sudah pasti sangat menguntungkan untuk perusahaan. Nah, oleh sebab itu, kita pengen bantu lah. Kita nggak usah terlalu banyak teori, kita langsung terjun aja barengin Bapak Ibu yang mendengar hari ini untuk meningkatkan engagement dalam perusahaan Anda. Ya, we will help you, dan kita udah bilang ini free, ya. Kita kasih free untuk mengenali kurang lebih dasarnya di mana dan titik kritisnya di sebelah mana dan bagaimana harus membangunnya. Itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan kepada semua yang mendengar siaran kita pada malam hari ini. Oke, ya. Dan pastinya semua listener, semoga setelah mendengarkan perbincangan kita malam hari ini, Anda bisa meningkatkan ya level engagement Anda bersama keluarga, bersama rekan kerja, sahabat, dan pastinya orang-orang di sekitar Anda gitu ya. Oke, mungkin seperti biasa, sebelum kita tutup perbincangan kita malam hari ini, kita akan mendengarkan dulu peredaman yang akan dibawakan oleh Pak Jakob. Silakan. Semua listener, tahun 1938, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga penjahat. Lingkungannya jahat di Puerto Rico. Dan dia terlatih untuk menjadi penjahat, mencuri, merampok, bahkan menjadi geng penjual narkoba. Pria ini bernama Nicky Cruz. Dan pada saat itu di Puerto Rico ada satu geng yang paling ditakuti, namanya Mau Mau's Gang. Mau Mau's Gang ini hanya boleh dipimpin oleh orang yang jiwanya brutal, sadis, dan tega. Dan Nicky Cruz dengan cepat menjadi presiden dari geng ini. Karena memang dia dilahirkan dari keluarga dan lingkungan yang jahat. Nah, smart listener, hari ini kita membahas mengenai engagement. Engagement adalah hal yang netral. Engagement bisa engage kepada hal-hal yang jahat. Engagement bisa engage dengan hal-hal yang baik. Bagaimana merubah engagement dalam kebiasaan hidup kita yang jahat menjadi yang baik. Tadi kita sudah bahas, harus ada sacrifice atau pengorbanan. Pada waktu itu ada seorang yang bernama David Wilkerson yang mau berkorban untuk memberitahukan kebaikan dan kebenaran kepada Nicky Cruz. Dan apa yang dia dapat adalah tamparan dan ancaman. Tapi David Wilkerson tidak putus asa. Selang berapa waktu beliau datang lagi dan dipukul, dihajar, dan berdarah-darah.
Mungkin orang lain tidak akan mau berhubungan dengan geng mau-mau yang menakutkan di Puerto Rico. Tetapi untuk ketiga kalinya, Nicky Crush datang. Dan kali ini, dia bersama dengan teman-temannya membawa sejumlah uang untuk diberikan kepada Nicky Crush dan anggota gengnya. Pada saat itu, di dalam hati kecil Nicky Crush walaupun kejam dan jahat, setiap manusia punya namanya hati nurani. Hati nurani berkata, kenapa aku harus memperlakukan orang yang baik seperti ini dengan kejahatan? Maka pada saat itu juga, David Wilkerson diterima, terjadi engagement yang sederhana, yaitu mulailah Nicky Crush mempercayai David Wilkerson. Tapi David Wilkerson sudah mempercayai Nicky Crush dari awal. Sudah mempercayai Nicky Crush sejak Nicky Crush melakukan kejahatan. Nah, smart listener, mampukah kita merubah engagement yang buruk menjadi yang baik? Mampu. Seperti kisah Nicky Crush dengan David Wilkerson, yang akhirnya mereka menjadi sahabat yang luar biasa. Mereka sekarang banyak memberitakan kabar kebenaran dan kebaikan karena pengorbanan yang dilakukan oleh David Wilkerson. Nah, jikalau dalam hidup Anda selalu menerima fitnahan, hal yang negatif, percayalah, satu kali jika ada orang yang mau berkorban buat hidup Anda, saat itulah Anda akan merubah engagement yang buruk menjadi engagement yang baik. Dan jikalau Anda ingin menolong orang lain agar memiliki engagement yang baik, maupun dengan sesama dan dengan Tuhan, lakukanlah sacrifice. Mungkin tidak perlu sacrifice seperti David Wilkerson, tapi sacrifice yang bisa Anda lakukan secara sederhana. Menelpon, mendatangi, mengajak makan, menjadi pendengar yang baik, atau bahkan mengirimkan makanan yang kecil pada waktu pandemi ini. Jadilah orang yang mau berkorban bagi orang lain. Karena itulah cara yang paling ampuh untuk mendatangkan trust. Dan kalau ada trust, maka terjadilah engagement. Musuh engagement yang paling utama adalah tidak dipercayai. Dan tidak dipercayai bisa terjadi karena kita masing-masing mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya smart listener. Tagline dari smart character adalah always right response. Untuk right response, kita perlu sacrifice. Untuk right response, kita harus memikirkan kepentingan orang lain lebih daripada kita sendiri. Dan itu mampu kita lakukan kalau kita dalam hati kita sudah pernah mengalami ditolong oleh pengorbanan orang lain. Percayalah bahwa engagement sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Di personal, di keluarga, di pekerjaan, maupun di sosial. Lakukan pengorbanan untuk orang lain. Maka engagement itu akan bertumbuh dengan cepat. Oke, smart listeners, itu dia peredaman yang sungguh luar biasa dari Pak Jacob Ezra. Dan semoga bisa membuat kita ya merefleksikan diri apakah Anda sudah membangun engagement yang baik untuk sesama Anda seperti itu. Dan semoga setelah mendengarkan perbincangan ini Anda bisa meningkatkan atau memupuk engagement Anda dan pastinya bisa terus berespon benar ya. Dan terima kasih untuk Pak Jacob dan juga Mas Harmoni atas inspirasinya hari ini ya. Dan pastinya kita akan ketemu minggu depan dengan topik-topik yang menarik lagi untuk dibahas, smart listeners. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan Smart Karakter setiap Senin sampai dari jam 8 Mas, sampai dengan jam 10 malam bersama tim Power Karakter. Oleh karena itu kita harus pamit, smart listeners. Saya Audrey Joanna. Saya Harmoni Ezra. Saya Jacob Ezra. Smart Karakter, who we are. We are life transformer, we are change to change the world. Oke, sampai jumpa Senin depan. Bye. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation.
Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.